Halo YouTube, kembali lagi di channel Koko Vincent. Nah, di video kali ini kita akan berbicara tentang IKN atau Ibu Kota Negara. Proyek IKN ini bisa dibilang adalah proyek paling ambisius dan paling besar dalam sejarah Indonesia setelah pendirian negara Indonesia itu sendiri. Kenapa? Karena di proyek ini sebuah kota baru akan dibangun di Kalimantan yang akan menggantikan Jakarta sebagai ibu kota negara. Dan pastinya proyek ini itu membutuhkan anggaran dan sumber daya yang tidak sedikit. Sangat banyak, sampai-sampai bisa mempunyai efek ke berbagai aspek lain dalam pemerintahan dan pembangunan Indonesia. Dan pastinya proyek ini mengundang banyak pro dan kontra. Jadi di video kali ini saya akan mencoba menimbang positif dan negatif pro dan kontra dari proyek ini. Saya akan mencoba seobjektif mungkin menimbang proyek ini, dan saya juga akan memberikan catatan dan komentar, dan saya juga akan memberikan penilaian akhir saya untuk proyek yang bernilai 100 triliun rupiah ini. 100 triliun rupiah. 100 triliun, benar gak sih ya? Simak terus video ini, kita akan membahas tentang IKN. Mari kita mulai. Ide untuk memindahkan ibu kota dari Jakarta ke kota lain sebenarnya bukanlah ide yang baru. Ide ini sebenarnya sudah lama dibicarakan dan diwacanakan ya. Berawal dari tahun 1950-an pada era Presiden Soekarno. Jadi pada saat itu rencana awalnya sebuah kota baru akan dibangun di Kalimantan. Ya di Kalimantan juga, di tempat yang sekarang bernama Palangkaraya. Pada awalnya, master plan-nya itu sebenarnya sudah ada ya, dan pembangunannya itu rencananya akan dibantu oleh para insinyur dari Uni Soviet. Bahkan pembangunan tahap awalnya itu sebenarnya sudah dilakukan, seperti membangun jalan-jalan besar dan berbagai macam tugu yang ada di kota itu ya. Namun wacana ini akhirnya tidak terrealisasikan ya, karena pada saat itu ekonomi Indonesia itu belum cukup kuat untuk menunjang proyek yang sangat ambisius itu. Belum lagi pada saat itu Indonesia itu ngebet ya, hendak menyelenggarakan sebuah acara yang namanya Asian Games pada tahun 1962 ya. Asian Games kan perhelatan yang sangat-sangat besar ya. Jadi Indonesia itu ingin menyelenggarakan acara Asian Games itu. Kenapa? Karena Presiden Soekarno pada saat itu ingin menunjukkan kepada dunia bahwa Indonesia itu mampu menyelenggarakan perhelatan sebesar sekaliber Asian Games ya. Oleh karena itu sumber dayanya itu dialihkan untuk membangun berbagai macam fasilitas dan infrastruktur yang bisa menunjang acara Asian Games itu, seperti misalnya membangun hotel ya, dan stadion, dan juga berbagai macam infrastruktur penunjang lainnya ya. Karena itu akhirnya jadinya rencana pemindahan ibu kota dari Jakarta akhirnya jadinya terbengkalai dan akhirnya tidak jadi pindah. Sejak saat itu, wacana pemindahan ibu kota itu sebenarnya ada juga masih tetap dibicarakan sekali-sekali, namun tidak seserius era Presiden Soekarno. Pada zaman Presiden Soeharto, sebenarnya wacana itu ada muncul lagi. Kali ini rencananya ibu kota akan dipindah ke Jonggol. Namun sekali lagi rencana ini tidak terrealisasikan ya. Bahkan pada era SBY sekalipun wacana itu juga muncul karena melihat kondisi Jakarta yang mempunyai berbagai macam masalah seperti kepadatan penduduk, kemacetan, dan banjir. Belum lagi ada ramalan bahwa di masa depan Jakarta itu akan tenggelam akibat penurunan permukaan tanah. Nah, baru pada era Presiden Jokowi, rencana pemindahan ibu kota negara benar-benar dicoba untuk direalisasikan pada tahun 2022. Undang-undang IKN yang menjadi dasar hukum proyek IKN ini disahkan, walaupun sebenarnya proses pengesahan itu mengandung banyak kontroversi ya. Dan pada akhirnya mulailah proyek pembangunan IKN ini yang katanya, ini sebenarnya saya baru baca lagi ya, saya ralat sedikit pendekatan saya sebelumnya tentang nilai IKN ini. Yang katanya akan menelan anggaran sebesar 466 triliun rupiah ini. Jadi ya bukan nilai yang sedikit itu ya. Dan mengapa pemerintah itu sangat ngebet ya membangun IKN ini? Seperti dikatakan sebelumnya, Jakarta itu sudah kelebihan beban ya. Punya segudang masalah seperti masalah kemacetan, banjir, dan juga kepadatan penduduk ya.
belum lagi Jakarta itu akan tenggelam ke depannya, katanya gitu. Dan juga ini adalah sebagai upaya untuk meratakan pembangunan ya, karena seperti yang kita ketahui sekarang ini, kalau bicara soal pembangunan selama ini itu pembangunannya itu cenderung Jawa sentris ya, atau Jakarta sentris. Lihat saja kalau di Pulau Jawa itu pembangunannya itu lebih pesat dibandingkan daerah-daerah lain ya. Bahkan Jakarta itu bisa menjadi kota yang populasinya itu 10 juta orang ini, dan area sekitarnya itu Jabodetabek gitu, kalau dihitung totalnya itu bisa lebih dari 30 juta orang. Salah satu daerah urban yang paling banyak penduduknya di seluruh dunia ya. Jadi ini ya itu pembangunannya itu sangat Jakarta sentris, Jawa sentris. Jadi ini katanya salah satu upaya untuk bisa memeratakan pembangunan. Jadi makanya IKN ini pemerintah itu ngebet untuk melaksanakan proyek IKN ini. Di bagian ini saya akan mencoba menimbang plus dan minus dari proyek IKN ini. Saya akan mencoba seobjektif mungkin untuk menilai proyek IKN ini. Dan saya juga mengundang diskusi tentang hal ini, jadi silakan tulis komentar di bawah tentang pendapat kalian untuk proyek IKN ini, plus dan minusnya ya. Jadi mungkin bisa dimulai dari plusnya dari proyek ini ya. Salah satu plusnya adalah ini bisa menjadi potensi untuk pemerataan pembangunan ya. Jadi memang kan seperti kita ketahui, kalau kita bicara pembangunan di Indonesia itu cenderung pembangunannya itu berkutat di Pulau Jawa atau Jakarta saja ya. Dan proyek IKN ini kan itu proyek pembangunannya ada di Kalimantan ya. Dan katanya itu lokasi IKN ini katanya itu pas di tengah-tengah Indonesia itu. Jadi ada potensi untuk bisa memeratakan pembangunan Indonesia, karena kan ibu kotanya itu pas di tengah-tengah gitu ya. Jadi bisa fokus ke segala penjuru negara Indonesia itu. Jadi bisa menjadi apa ya? Bisa menjadi semacam magnet pembangunan ya. Jadi tidak hanya terlalu terkonsentrasi di Pulau Jawa. Jadi bisa saja ini potensi untuk memeratakan pembangunan. Jadi saya bisa melihat potensi dari situ ya. Bisa saja itu terjadi, meskipun sebenarnya bisa saja itu tidak terjadi. Tapi minimal ada potensinya lah ya. Itu jadi salah satu plus untuk IKN. Salah satu plus juga untuk IKN adalah jika proyek ini rampung ya, dan jika proyek ini selesai, ini IKN ini juga bisa menjadi kota percontohan ya untuk kota-kota lain di Indonesia. Jadi kan katanya IKN itu rencananya dibangun dengan konsep kota yang berkelanjutan ya, kota green dan segala macam itu. Kata infrastrukturnya itu dibangunannya itu akan menggunakan teknologi rendah emisi, dan transportasinya juga akan rendah emisi dan efisien dan segala macam itu ya. Jadi kalau proyek ini berhasil, bisa jadi kota percontohan untuk pembangunan daerah-daerah lain di Indonesia. Jadi itu bisa jadi salah satu plusnya untuk IKN ya, kalau dilakukan dengan baik. Dan juga sekali lagi satu plus untuk IKN ini adalah jika proyek ini berhasil ya, ini itu bisa menjadi semacam pengakuan ya untuk Indonesia. Jadi Indonesia itu bisa menunjukkan kepada dunia bahwa Indonesia itu mampu untuk membangun sebuah kota yang seperti IKN ini, kota yang sangat inovatif dan sangat sustainable dan maju dan segala macam itu ya. Ini bisa menjadi bisa mengangkat derajat Indonesia lah. Indonesia bisa menunjukkan kepada dunia bahwa Indonesia itu mampu ya, kami itu mampu untuk maju, kami mampu untuk membangun kota yang sustainable dan kota masa depan dan segala macam itu ya. Jadi ini bisa mengangkat derajat Indonesia. Seperti ketika Soekarno itu mencoba mengangkat derajat Indonesia ketika mencoba menyelenggarakan acara Asian Games itu ya. Jadi ini ya bisa saja bisa begitu. Jadi maruah Indonesia terangkat gitu ya. Jadi ada potensi seperti itu kalau proyeknya berhasil. Jadi itu salah satu plus dari proyek IKN ini.
Dan itulah poin-poin plus yang bisa saya pikirkan. Mungkin ada satu lagi poin plus yang ini juga ada tergantung dengan poin pertama yang saya katakan sebelumnya tentang pemerataan pembangunan. Mungkin jika proyek IKN ini berhasil bisa juga mengurangi kepadatan Pulau Jawa atau Jakarta ya, karena pembangunan itu bisa lebih merata. Jadi populasinya itu tidak menumpuk di Pulau Jawa atau Jakarta. Itu jadi juga menjadi salah satu poin plus ya untuk IKN ini. Ya, kalau ada poin-poin plus lagi untuk IKN, silakan tulis komentar di kolom bawah ya. Jadi mungkin untuk sekarang kita lanjut dulu ke bagian negatifnya. Jadi poin-poin negatif untuk IKN ya. Seperti yang saya katakan sebelumnya, IKN ini itu kan membutuhkan sumber daya dan dana yang sangat-sangat besar ya, sebesar 466 triliun rupiah. Ya, 466 triliun rupiah itu adalah angka yang sangat-sangat besar itu ya. Itu mungkin udah separuh dari APBN tahunan Indonesia. Dan karena membutuhkan sumber daya dan dana yang sangat besar ya, artinya proyek ini itu bisa mempunyai efek buruk terhadap pemerintahan Indonesia ya. Kan pemerintahan Indonesia itu kan perlu mengurusi berbagai macam hal seperti pendidikan dan pembangunan lain dan kesehatan dan segala macamnya itu. Ada banyak aspek pemerintahan Indonesia yang harus kita fokus yaitu. Dan karena sumber daya yang dibutuhkan proyek ini dan dana yang dibutuhkan proyek ini sangat-sangat besar, pastinya itu juga bisa mempunyai efek buruk ke aspek-aspek pemerintahan yang lain, karena aspek-aspek lain itu bisa jadi tidak seefektif yang seharusnya ya kan. Sekarang kan pendidikan dan kesehatan itu kan sangat-sangat penting dan sampai sekarang pun ya perlu diperbaiki juga, tapi perbaikan itu bisa terhambat oleh proyek IKN ini ya. Jadi itu salah satu poin negatifnya, efek buruk dari proyek IKN ini. Dan satu lagi hal negatif tentang proyek IKN ini ya, ini menjadi potensi ya, adalah IKN ini kan dibangun di Kalimantan ya, di daerah Penajam Pasir ya, dan daerah itu kan cukup terisolir dari daerah-daerah lain ya. Kalimantan tidak sepadat Pulau Jawa ya. Jadi kalau seperti itu ya, ini ada potensi bisa membuat pejabat-pejabat negara yang tinggal di IKN itu menjadi lebih terisolir dari rakyatnya dan menjadi tidak dekat dengan rakyat. Jadi karena itu ya bisa berdampak buruk dong. Pejabatnya itu jadi tidak dekat dengan rakyat. Kalau tidak dekat dengan rakyat jadi tidak tahu permasalahan rakyat, permasalahan negara. Jadinya ujung-ujungnya ya jadi tidak efektif pemerintahannya gitu ya, karena tidak terlalu dekat dengan rakyat ya. Jadi bukannya memeratakan pembangunan, malah menjadi membuat pemerintahan itu tidak dekat dengan rakyat ya. Jadi malah jadinya out of touch gitu. Jangan-jangan karena proyek IKN ini Indonesia itu bisa seperti Kekaisaran Romawi. Dulu kan itu Kekaisaran Romawi itu adalah kekaisaran yang sangat-sangat besar ya. Sebuah kekaisaran yang sangat-sangat besar dan pusatnya itu di kota Roma. Seperti kita ketahui kan ibu kota Roma itu ibu kota yang sangat-sangat megah ya. Dan orang-orang dan penduduknya di sekitar itu kan itu hidup di kota yang sangat megah dan mereka itu cenderung terisolir dari luar kota Roma. Kan luar kota Roma kan itu daerahnya itu amburadul itu. Tapi mereka itu tidak tahu amburadul karena mereka terisolir di kota Roma itu ya. Jadi ujung-ujungnya Kekaisaran Romawi jatuh ya. Bisa jadi Indonesia seperti itu, orang-orang yang tinggal di IKN itu jadi enak-enakan dan mereka itu tidak tahu bahwa di luar IKN itu seperti apa, bisa saja jadi amburadul, malah jadi Indonesia itu jadinya ya tidak maju ya, karena pejabatnya itu jadi out of touch dengan rakyat.
Jadi bisa saja begitu. Dan ada satu hal lagi yang harus kita pikirkan tentang pembangunan ibu kota baru ini ya, yaitu ekonominya akan seperti apa. Kalau kita bandingkan IKN dengan kota-kota lain yang sudah terestablish di Indonesia, bahkan kota-kota kecil sekalipun, kota-kota yang lain itu kan sudah terestablish karena kota itu mempunyai ekonominya sendiri, dan ekonominya sendiri itu membuat kota itu tumbuh secara organik ya. Dibandingkan dengan kota IKN yang dibangun secara top down, kan ini kan tidak dibangun secara organik, dibangun secara top down. Jadi pemerintah pusat yang membangun kota ini. Jadi kota baru ini itu belum ada ekonomi sendiri itu ya. Jadi pertanyaannya adalah bagaimana kota IKN ini akan membiayai atau menopang kota IKN itu sendiri? Apakah akan tergantung dengan daerah lain atau IKN akan mempunyai ekonominya sendiri? Ya, itu yang harus kita pikirkan juga. Kalau IKN itu akan mempunyai ekonomi sendiri ya mungkin ya sah-sah saja. Tapi kalau sangat-sangat bergantung dengan daerah lain, ini bisa menjadi masalah karena bisa jadi ujung-ujungnya IKN ini menyedot anggaran dari daerah lain dan juga sumber daya dari daerah lain. Sementara itu orang-orang yang tinggal di IKN itu ya enak-enakan tinggal di IKN yang sangat megah, sementara daerah-daerah lain itu tidak terurus. Jadi ujung-ujungnya bisa jadi seperti Kekaisaran Romawi yang saya bicarakan sebelumnya. Ujung-ujungnya bisa ya tahulah seperti apa. Jadi kita tidak mau seperti itu ya. Semoga saja itu tidak terjadi. Tapi bisa saja terjadinya seperti itu ya. Jadi itulah beberapa poin-poin negatif untuk proyek IKN ini. Kalau ada poin-poin negatif lainnya, mungkin bisa ditulis di kolom komentar di bawah ya. Ada beberapa catatan-catatan penting mengenai proyek IKN ini ya. Misalnya target investasi pihak swasta ke proyek IKN pada tahun ini adalah 100 triliun. Dan ya proyek IKN ini gitu katanya tidak hanya dibiayai oleh APBN tapi juga oleh pihak swasta. Jadi katanya bakal patungan ya. Namun sampai saat video ini dibuat itu realisasinya itu baru sekitar setengah dari 100 triliun itu. Yang menjadi pertanyaan adalah apakah target itu akan bisa tercapai? Itu yang menjadi pertanyaan. Dan juga Jokowi pernah berkata ya bahwa investor asing ya banyak yang akan berinvestasi di proyek IKN ini ya. Namun nyatanya sampai sekarang ternyata belum ada investor asing yang menaruh uang ke proyek IKN ini ya. Dan ini pun menjadi tanda tanya besar dong ya. Kenapa demikian? Kalau kita melihat catatan sebelumnya ini, dua catatan ini itu tampaknya ini ada masalah dalam aspek investasi oleh pihak swasta dalam proyek ini ya. Dan karena investasi swasta mandek ya, yang kita bisa lihat dari sekarang ini ya, bisa jadi ujung-ujungnya beban APBN untuk proyek ini jadinya bertambah ya, bisa mengorbankan program-program pemerintahan yang lain seperti yang dibicarakan sebelumnya. Satu catatan lagi adalah ternyata proyek IKN itu ternyata masih ada tahapan proses pembebasan lahan. Ya, benar. Jadi proyek IKN ini ternyata harus melalui proses pembebasan lahan di mana ada permukiman masyarakat yang akan digusur oleh proyek ini. Jadi ada potensi munculnya kontroversi baru di proyek IKN ini. Dan juga di berita kita bisa lihat Kepala Otorita IKN dan wakilnya baru-baru ini mundur dari jabatannya. Jadi itulah beberapa catatan untuk proyek IKN ini. Dan hasil dari pertimbangan saya ini berdasarkan apa yang saya sampaikan sebelumnya mengenai plus dan negatif dari proyek IKN ini dan juga catatan-catatan dari proyek ini ya. Dari hasil pertimbangan saya bisa berkomentar bahwa proyek IKN ini itu tampaknya lebih banyak mudaratnya daripada mujarabnya. Jadi tampaknya proyek IKN ini itu bisa mempunyai dampak negatif ya kepada pemerintahan Indonesia ini. Ya, mengapa demikian? Karena
menurut saya ini poin yang paling paling berpengaruh ya adalah bahwa dibutuhkan sumber daya dan dana yang sangat-sangat besar untuk proyek IKN ini 466 triliun yang sangat-sangat besar itu. Dan katanya itu dana ini itu akan berasal dari APBN negara dan juga investasi dari swasta. Tapi tampaknya investasi swasta itu lagi mandek ya. Bahkan kalau investasi swasta itu bisa sepenuhnya terrealisasikan, ini juga tetap membutuhkan dana yang sangat besar, sekitar mungkin 233 triliunan. Itu masih dana yang sangat besar dari APBN ya. Dan dana yang besar dari APBN ini itu menurut saya itu sangat-sangat bisa mengorbankan program-program pemerintahan yang menurut saya itu lebih urgent ya. Misalnya ya pembangunan daerah lain dan pendidikan kan kesehatan dan lain-lain itu bisa terkorbankan itu ya. Dan menurut saya itu urgensinya itu lebih urgent itu ya dibanding proyek IKN ini. Dan jika kita melihat salah satu poin positif dari proyek IKN ini, yaitu proyek IKN ini bisa ada potensi untuk memeratakan pembangunan di Indonesia agar tidak menjadi Jawa sentris ini. Kita harusnya juga bertanya, apakah memang perlu sebuah ibu kota baru untuk bisa memeratakan pembangunan di Indonesia ini ya? Tampaknya tidak. Sebenarnya kita tidak perlu ya, karena jika kita ingin memeratakan pembangunan di Indonesia, mungkin seharusnya kita tinggal lakukan saja pemerataan pembangunan di Indonesia ya. Kita langsung bangun saja infrastruktur di daerah-daerah tertinggal di Indonesia ini ya. Kan selama ini pembangunan di Indonesia itu cenderung Jawa sentris dan Jakarta sentris itu akibat dari perencanaan yang tidak baik, yang tidak bijak, dan kebijakan yang tidak bijak ya. Jadi jika kita ingin memeratakan pembangunan, kenapa tidak kita memeratakan saja pembangunannya? Kita lakukan perencanaan yang lebih baik saja ya, dan kita mengeluarkan kebijakan yang lebih bijak saja dibandingkan kita harus mempunyai ibu kota yang baru untuk agar kita bisa merencanakan pembangunan Indonesia yang lebih baik ini ya. Jadi mungkin kita tidak perlu ibu kota yang baru untuk mengeluarkan kebijakan yang bijak dan mempunyai perencanaan yang lebih baik agar pembangunannya lebih merata. Dan satu hal lagi yang sangat-sangat tidak mengejutkan mengingat sejarah Indonesia mengenai hal ini adalah proyek ini itu akan dikorupsi. Dan itu terjamin dan itu dijamin. Mengingat di Indonesia ini banyak sekali kasus-kasus korupsi dan sejarah Indonesia itu syarat akan kasus-kasus korupsi ini. Jadi ini adalah hal yang pasti akan terjadi, dijamin. Sayangnya seperti itu. Jadi, pemerintah ketimbang membangun sebuah ibu kota yang baru yang membutuhkan anggaran sebesar 466 triliun, pemerintah bisa melakukan hal yang lain, seperti misalnya membangun daerah lain yang tertinggal. Ya kan, seperti kita ketahui pembangunan selama ini itu Jawa sentris, jadi mungkin pemerintah itu bisa membangun daerah-daerah lain yang tertinggal. Jadi dibangunlah infrastruktur daerah-daerah lain itu ya. Dan juga mungkin pemerintah bisa menggunakan dana 466 triliun itu untuk mengembangkan sistem kesehatan atau pendidikan dan lain sebagainya itu ya, ketimbang membangun sebuah ibu kota yang baru ini. Dan juga untuk memeratakan pembangunan ya, mungkin pemerintah itu bisa memberikan otoritas ke pemerintahan daerah ya. Seperti kita ketahui sekarang ini kan Indonesia itu sudah memiliki pemerintahan daerah yang lain ya. Jadi mungkin pemerintah Indonesia bisa memberikan otoritas lebih ke pemerintahan daerah itu agar pemerintahan daerah itu bisa mengatur daerahnya masing-masing dan merencanakan pembangunan daerahnya mereka sendiri itu ya. Jadi agar pembangunannya itu bisa lebih merata. Jadi bisa desentralisasi pemerintahan Indonesia. Jadi kekuasaan pemerintahannya itu bisa jadi lebih merata. Jadi agar pemerintahannya itu bisa menjadi merata. Pembangunannya bisa menjadi lebih merata ya.
Jadi Indonesia itu mungkin bisa pemerintahannya itu lebih seperti pemerintahan federal ya. Tapi mungkin itu adalah topik untuk video yang lainnya. Jadi mungkin pemerintah Indonesia bisa melakukan itu ketimbang membangun sebuah kota yang baru yang lebih banyak mudaratnya dibanding mujarabnya. Jadi itulah pendapat saya untuk proyek IKN ini. Jadi mungkin sampai di sini dulu ya video saya mengenai proyek IKN ini. Jika masih ada yang kurang mungkin bisa ditambahkan di kolom komentar di bawah. Jadi terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe ke channel ini. Dan juga jangan lupa menonton video saya yang lain di channel ini. Jadi terima kasih telah menonton video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.